Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto. Kali ini kita akan membahas tema melupakan mantan tidak bisa dipaksakan, ya, karena hati mencintai secara alami, ya. Jadi itu bedanya antara hati dan pikiran. Orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Orang bisa mencintai tanpa sebab dengan hati, termasuk bisa mencintai dengan tulus dan bisa mencintai selamanya. Pikiran itu akan mencintai karena berbagai faktor-faktor. Cantik, ganteng, enak dilihat, menarik, kaya, pintar, terhormat, kemudian menjanjikan, dan seterusnya. Nah, itu pikiran kita. Maka pikiran itu bisa diatur, ya, untuk mencintai, untuk membenci, untuk apapun juga, namun tidak dengan hati. Contoh nih, orang belajar untuk membenci seseorang, misal mantan. Dia belajar setiap hari, mengumpulkan, bahkan membuat berbagai hal, argumentasi, alasan untuk bisa membenci kita dengan pikirannya. Tetapi bagaimana hati kecilnya? Ternyata tidak. Jadi dia membenci dengan pikirannya, dia membenci dengan lisannya, tetapi tidak dengan hatinya. Maka biarpun lidahnya berkali-kali mengatakan dia membenci kita, ya, kemudian mungkin juga dia memposting apa yang dirasakan oleh pikirannya untuk menebalkan keyakinannya bahwa dia sudah move on dari kita. Tetapi ketika ternyata dia terus mengikuti perkembangan di dalam kehidupan kita, ya, jadi mungkin saja dia tidak terlihat ngintip akun media sosial kita. Mungkin saja dia sudah tidak pernah mungkin melewati rumah kita. Tetapi sangat mungkin kan yang bersangkutan tetap mengikuti apa yang kita posting melalui media sosial kita, ya, dengan menggunakan akun temannya, dengan menggunakan akun rahasianya, dan seterusnya. Jadi dia membenci dengan pikiran, dengan lisan, dengan tindakannya, tetapi hatinya selalu merindukan kita. Begitu juga sebaliknya, ya. Anda mungkin, ya, hari ini berusaha untuk menghentikan cinta kepada mantan. Anda mendapatkan berbagai input, masukan dari teman, dari keluarga, dari orang tua, dan seterusnya. Sudah, berhentilah memikirkannya, berhentilah mencintainya. Pikiran bisa Anda paksa, tetapi tidak dengan hati, ya. Hati itu urusan mencintai, tidak bisa dipaksakan. Kemudian urusan membenci juga tidak bisa dipaksakan. Jadi hati seseorang yang sudah membenci dipaksa untuk mencintai, ya tidak bisa. Begitu juga, ya, hati yang sudah terlanjur mencintai dipaksa untuk membenci, dipaksa untuk berhenti mencintai, ya tidak bisa juga. Karena itu memang ketika
hati sudah terlanjur mencintai. Biarkan saja. Kenapa? Karena memang tidak bisa untuk dipaksa berhenti mencintai. Ya, malah ketika hati itu dipaksa, ya, pikiran kita terus membangun argumentasi untuk memaksa hati berhenti mencintai. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah stres sendiri. Yang terjadi lelah tanpa manfaat. Ya, yang terjadi konflik batin sendiri. Karena antara pikiran dan hati tidak bisa klop, tidak bisa nyambung. Begitu ya. Jadi orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang jujur saja. Ya, seia sekata antara apa yang dirasakan di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diucapkan dengan lisannya. Jadi kalau memang masih mencintai mantan, ya, mau orang bilang sudahlah berhenti, ya dia saja yang berhenti. Ya, Anda terus saja mencintai. Yang paling penting adalah komitmen, ya. Komitmen apa? Misal ketika memang realitanya mantan hari ini sudah bersama-sama orang lain. Mantan sudah ada yang punya, ya. Komitmen kita adalah tidak mengganggu apa yang sudah dia bangun sekarang. Tidak berusaha hadir di dalam kehidupannya sebagai orang ketiga. Ya, tidak berusaha untuk mengganggu kebahagiaannya. Karena cinta yang kita rasakan itu adalah cinta yang mulia, cinta yang murni, cinta yang terhormat. Jadi cinta yang sudah dimurnikan oleh penderitaan, oleh pengkhianatan, ya, oleh tidak diakui eksistensinya, dan dia terus mencintai. Itu namanya cinta yang sudah dimurnikan. Ya, cinta yang sudah dimurnikan itu sudah tidak peduli dengan faktor-faktor duniawiyah, apakah masih bisa bersama atau tidak. Sudah tidak lagi peduli dengan faktor-faktor nafsu dan syahwat. Ya, apakah mantan disentuh oleh orang ketiga atau tidak, karena dia mencintai dengan hati. Mencintai dengan hati itu ranahnya juga adalah hati, bukan lagi fisik. Ketika seseorang mencintai tapi dia terus cemburu, ya, terus khawatir, terus cemas kalau orang yang dia cintai sampai disentuh oleh orang lain, itu namanya cinta yang masih terikat kepada faktor-faktor nafsu. Dan itu adalah cinta yang melelahkan, karena akan menghasilkan kecemburuan. Kalau masih bersama, dia akan melahirkan sikap yang kata anak-anak muda itu, ya, sebagai sikap yang posesif, ya, ekstra protektif, ya, sangat mengekang, mengatur, kemudian tidak pernah memberikan kepercayaan, khawatir direbut setiap saat, dan over kecemburuan. Tetapi sebuah cinta yang sudah dimurnikan, seharusnya kan Anda sudah ditinggalkan, dikhianati, maka cinta yang tersisa di dalam hati Anda adalah cinta yang sudah dimurnikan. Artinya cinta ini, ya, sudah tidak terpengaruh lagi kepada ikatan-ikatan kebendaan, ikatan-ikatan syahwat, dan seterusnya. Saya sering tuh lihat, ya, film-film orang-orang Eropa, ya, mereka bahagia tuh sampai kakek nenek, ya, terus mencintai sampai tua.
padahal dia punya peluang untuk berselingkuh karena mungkin dia orang kaya, karena dia punya properti yang banyak, tetapi tidak pernah dia lakukan karena faktor cinta yang sudah dimurnikan, sudah tidak lagi terikat kepada faktor-faktor kebendaan dan syahwat tadi, karena sudah bukan itu lagi yang dicari. Yang dicari adalah cinta yang membuat hati merasa kaya dan penuh selalu. Ya, itu juga jawabannya kenapa banyak orang yang ditinggalkan wafat ya oleh pasangan yang dia cintai, kemudian memilih jalan untuk tidak menikah lagi. Ya, karena yang dia butuhkan bukan lagi cinta yang syahwati, bukan lagi cinta yang materi. Yang dia butuhkan adalah menjaga cinta itu dengan setia, dengan komitmen, walaupun sekarang sudah tidak lagi bersama-sama. Walaupun wujudnya, fisiknya tidak lagi bisa dilihat, tidak bisa lagi disentuh, tetapi energi bahagianya terus hadir menemani hidupnya, ya. Nah, jadi ya, Anda mau mencintai mantan, ya silahkan. Karena memang cinta tidak bisa dipaksa untuk berhenti. Yang penting Anda tidak masuk ke dalam kehidupan mantan, membiarkan dia bahagia. Kadang kita itu harus menjadi seperti matahari yang menyinari, ya, besoknya muncul lagi seperti itu. Tetapi memang terkadang kita akan menjadi seperti lilin, agar segala sesuatunya terang, ya. Lilin itu dia kemudian melumerkan dirinya. Tidak ada orang yang mengenang, ya, ketika lampu padam, sudah berapa banyak lilin yang dihidupkan. Tidak ada orang yang ingat satupun. Lilin dia berkorban agar orang terang, sementara dia dilupakan. Nah, kadang-kadang ya, cinta itu juga harus seperti itu. Ya, demi kebahagiaan mantan, kemudian kita memilih ya untuk menjadi seseorang yang tidak dicintai. Yang paling pentingnya, ketika cinta itu terus ada ya, bahwa cinta itu sesuatu yang Allah ciptakan, anugerah untuk manusia. Cinta itu diciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Anda lihat ketika mantan pergi, sekarang semoga Anda berada pada jalan yang benar. Sudah mulai ingat sholat, sudah tertib kembali sholatnya, sudah rajin lagi berdoa kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Walaupun mantan tidak bersama Anda, apa hikmahnya perpisahan tadi? Anda menjadi menemukan Allah. Artinya apa? Artinya cinta yang ada di hati Anda tidak sia-sia, bermanfaat dunia akhirat. Nah, cinta itu tetap ada pada saat ini, dan kita tidak tahu kan misteri apa yang akan terjadi 5, 10, 15, 20 tahun, 30 tahun ke depannya nanti seperti apa. Yang penting kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan hidup yang terbaik, cinta yang terbaik di dunia wal akhirah. Ya, jadi berdoalah terus dengan doa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Doa yang saya yakin semuanya insya Allah sudah hafal semua. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, karuniakan kepadaku kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, hindarkan kami dari siksa api neraka, agar cinta yang kita rasakan ini mengantarkan kita kepada ridho Allah, agar cinta yang kita rasakan ini mengantarkan kita ke surga Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.